Alih-alih lapangan penuh dengan bunga seperti yang Hauren telah harapkan, Istana 100 Bunga adalah satu bukit yang besar. Perdana Menteri Xia mengikuti Hauren dengan cemas, takut dia akan menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Mengingat peringatan Perdana Menteri Xia dalam pikirannya, Hauren hanya melihat-lihat dan berhati-hati tidak menyentuh apapun tanpa izin. Istana itu sangat besar, dan tidak mungkin baginya untuk melihat semuanya dalam waktu yang singkat. Perdana Menteri Xia memberinya tur singkat sebelum membawanya keluar. Saat mereka dalam perjalanan keluar dari Istana 100 Bunga, Perdana Menteri Xia memetik 2 buah merah kecil dan menyerahkannya pada Hauren. "Ini?" tanya Hauren. "Ini adalah buah-buah yang paling umum di Istana 100 Bunga," Perdana Menteri Xia berkata dengan senyuman yang manis. "Mereka tidak spesial kecuali rasanya yang enak. Kau bisa memakannya untuk kesenangan." Tidak ada alasan bagi Perdana Menteri Xia untuk memperdayanya, sehingga Hauren memasukkan kedua buah sebesar ceri itu ke dalam mulutnya. Mengunyahnya dengan hati-hati, dia menemukan buah-buah itu tidak berbiji, dan dia segera menelannya. Sensasi yang super dingin menyebar dari perutnya keluar menuju titik-titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Sepertinya seluruh titik-titik akupunturnya dimurnikan dan disegarkan. Lonjakan kekuatan segera memenuhi tubuh Hauren. Bahkan gelang-gelang gunung Tai di pergelangan tangannya terasa semakin ringan. Buah-buah ini, apa benar tidak memiliki sesuatu yang spesial di dalamnya? Hauren bertanya dengan curiga saat mereka berjalan keluar dari Istana 100 Bunga. Perdana Menteri Xia mengangguk membenarkan, mereka hanya buah-buahan yang manis. Kekuatannya sangat lemah. 1 buah hanya memberimu 5 tahun kemajuan kultivasi dari master seni bela diri yang fana. Dia berbicara sambil lalu, tetapi Hauren tertegun. 1 dari buah-buahan biasa yang ada di pinggir jalan di Istana 100 Bunga ini sama dengan seorang master seni bela diri melakukan kultivasi selama 5 tahun. Bagaimana dengan rempah-rempah yang langka? Pikir Hauren. Perdana Menteri Xia tidak memberinya banyak waktu untuk mencerna informasi ini. Dia melanjutkan dengan bersemangat, di sebelah Istana 100 Bunga adalah istana makhluk mistis. Ada banyak binatang purba yang telah punah di dunia fana. Namun, kita tidak memiliki makhluk-makhluk yang unik seperti kirin atau burung phoenix di sana. Mendengarkan pengantar dari Perdana Menteri Xia, Hauren merasa dia seperti berada di perlindungan satwa liar di mana binatang-binatang yang berbeda memiliki wilayahnya sendiri dan mengikuti rantai makanan alami. Perdana Menteri Xia tidak berani menjelajah terlalu dalam di sana dengan Hauren. Setelah dia menunjukkan beberapa binatang indah pada Hauren untuk dilihat, dia segera membawa Hauren keluar dari sana. Kemudian, mereka pergi ke istana pendalaman kultivasi yang memiliki lebih banyak penjaga daripada 2 istana sebelumnya. Istana ini memiliki sebuah pagoda 7 tingkat yang sangat indah dengan setiap tingkatnya menggunakan salah satu warna pelangi, dari tingkat bawah yang berwarna merah hingga tingkat atas yang berwarna ungu dengan warna jingga, kuning, biru, nila dan biru di antaranya. Para tentara dengan baju baja emas berpatroli di pagar luar yang mengelilingi setiap tingkat. Dengan Perdana Menteri Xia sebagai pemandunya, tidak seorang pun mempermasalahkan saat Hauren memasuki istana pendalaman kultivasi yang berbentuk pagoda. Para penjaga telah diberitahu identitas Hauren, dan mereka semua menyambutnya dengan hormat. Malu dengan sambutan formal mereka, Hauren bergegas mengikuti Perdana Menteri Xia memasuki istana itu.
Dengan sedikit dekorasi, istana ini memiliki rak-rak buku yang dibangun di sekitar dinding-dinding yang melingkar. Dalam setiap bagian rak buku, ada buku-buku yang bercahaya yang dilindungi oleh susunan formasi. Dalam kesempatan langka orang luar dapat menyelinap masuk ke istana, mereka tidak dapat mengambil teknik-teknik kultivasi jika mereka tidak dapat mematahkan susunan formasi. Melihat kebingungan di wajah Howren, Perdana Menteri Xia menerangkan, "Fuma, kekuatan naga kita dibagi menjadi level-level Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Shen, Li, dan Kan. Setelah melampaui gulungan konsentrasi jiwa dasar dan memasuki level Kan, seseorang dapat melakukan kultivasi teknik-teknik yang lebih maju. Kelas-kelas dari teknik ini dibagi menjadi kelas merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru dan ungu. Teknik kultivasi masing-masing diletakkan di ketujuh tingkat istana pendalaman kultivasi. Tingkat pertama yang paling luas untuk teknik kelas merah yang paling umum. Dia membawa Howren ke tingkat kedua dan berkata, tingkat kedua adalah untuk teknik kelas jingga. Howren mengikutinya menaiki setiap tingkat satu demi satu. Semakin tinggi tingkatnya, susunan formasi untuk perlindungan buku-buku itu semakin rumit dan semakin kuat, tentu saja dengan pertahanan dan kemampuan penyerangan yang lebih kuat. Tentu saja semakin tinggi tingkatnya, semakin kecil daerahnya dan semakin sedikit bukunya. Ketika mereka sampai ke tingkat keempat, Perdana Menteri Xia berhenti. "Fuma, kita harus berhenti di sini. Aku hanya memiliki kewenangan sampai 4 tingkat yang pertama. Itu artinya teknik kelas hijau adalah teknik yang terbaik yang bisa kumasuki. Tanpa izin Raja Naga, kita tidak bisa naik lebih jauh," katanya. Howren tidak mau menimbulkan masalah bagi Perdana Menteri Xia, jadi dia mengangguk dan melemparkan pandangan singkat pada tingkat keempat sebelum turun ke bawah. Lagi pula, dia berada di level kedua dari gulungan konsentrasi jiwa dan masih jauh dari level Kan, sehingga teknik kultivasi ini belum berguna baginya. Melihat Sang Fuma begitu berakal sehat, Perdana Menteri Xia merasa rasa sukanya pada Fuma Ren meningkat. Pada saat dia berjalan menuruni tangga, Howren tiba-tiba bertanya apa jenis teknik kultivasi yang Suhan, yang telah mencapai level Qian, gunakan. Perdana Menteri Xia, secara teoritis, aku bisa mencapai level Qian dengan teknik kelas merah sepanjang aku berusaha keras, benar? Howren bertanya saat mereka keluar dari istana pendalaman kultivasi. Secara teori, Perdana Menteri Xia terpaku sejenak sebelum menjawab, "Aku kira begitu, tetapi tidak ada satu orang pun yang pernah mencapai level Qian hanya berlatih teknik kelas merah saja. Semakin baik tekniknya, semakin besar kekuatan yang simpan dan semakin cepat kultivasi terjadi." Melihat kembali ke 7 tingkat pagoda yang menjulang tinggi, Howren merasa takjub pada koleksi besar teknik klan naga Lautan Timur telah dapatkan ratusan tahun yang lalu. Sebuah sekte biasa akan menjadi bangga jika memiliki 3-4 teknik kultivasi, tetapi istana naga ini memiliki ratusan koleksi ini. Tidak aneh klan naga yang lebih kecil datang ke sini untuk meminjam teknik-teknik kultivasi. Perdana Menteri Xia kemudian membawa Howren ke Istana Harta Dewa yang memiliki 3 tingkatan, dan setiap tingkat dipenuhi dengan berbagai macam harta dharma. Harta dharma yang bersinar dilindungi oleh susunan formasinya masing-masing. Harta dharma kasarnya dibagi menjadi 3 tingkatan, tingkatan atas, tingkatan menengah dan tingkatan bawah,
sistem penilaian ini lebih mudah dibandingkan dengan teknik kultivasinya. Menurut Perdana Menteri Xia, harta dharma yang terbaik bagi seorang kultivator adalah yang paling sesuai untuknya. Karena klan naga Lautan Timur hanya mengoleksi yang terbaik, Perdana Menteri Xia menawarkan, Fuma, jika Anda menyukai sesuatu, Anda dapat memilih satu. Memasuki harta dharma tidak benar-benar dibatasi seperti dengan teknik kultivasi. Klan Naga Lautan Timur memiliki master penempat terbaik yang bisa membuat harta dharma apapun selama kau dapat menyediakan bahannya. Perdana Menteri Xia dengan bangga berdiri lebih tinggi pada saat mengatakan itu. Hao Ren tergoda karena itu adalah satu-satunya istana yang dia lihat sampai sekarang yang tidak terlarang. Dia melihat sebuah liontin perak cantik berbentuk hati. Tidakkah hal itu akan berakibat buruk padaku jika aku memberi Zhao Yanzi harta dharma ini sebagai hadiah ulang tahunnya? Secara teknis ini berasal dari rumahnya, pikir Hao Ren. Melihat ketertarikan Hao Ren pada liontin itu, Perdana Menteri Xia mengambil langkah maju dan menyarankan, ini adalah harta dharma spasial skala kecil yang dapat menyimpan benda lebih kecil dari 2 meter. Namun, aku rasa bentuknya tidak akan terlihat bagus pada diri Anda. Apakah sulit dibuat? Tanya Hao Ren. Ini adalah harta dharma yang memiliki kekuatan tempur yang kecil. Ia akan memberikan kenyamanan membawa barang-barang kemana-mana. Barang ini akan menjadi pilihan yang lebih baik bagi Anda. Perdana Menteri Xia menerangkan dengan sabar sambil menunjuk ke arah harta dharma yang lain. Haruskah aku memberikan ini pada Suhan sebagai hadiah? Hao Ren ragu-ragu dan berpikir, dia telah banyak membantuku dan mengajariku dengan kultivasiku. Saya hanya akan mengatakan padanya bahwa ini adalah hadiah dari Raja Naga. Dia membuat keputusan dan mengambil 2 langkah ke depan untuk mengambil liontin itu. Ting! Sebuah cahaya putih memantul di tangan Hao Ren. Gelang-gelang Gunung Tai. Perdana Menteri Xia terkejut. Anda menggunakan gelang-gelang Gunung Tai Sang Inspektur. Anda tidak dapat mengambil liontin ini karena gelang-gelang Gunung Tai menolak semua harta dharma. Apakah manik penolak air sebuah harta dharma? Tanya Hao Ren. Ini adalah manik dengan kekuatan khusus. Namun, itu tidak cukup baik untuk menjadi harta dharma. Hanya mereka yang bisa dikendalikan oleh mantra dharma adalah harta dharma. Liontin yang menarik perhatian Anda membutuhkan mantra dharma untuk membuka ruang penyimpanan kecil di dalam, Perdana Menteri Xia menjelaskan. Mengerti? Hao Ren membalas. Suhan, aku bermaksud baik dan ingin memberimu hadiah. Yah, lebih baik aku bekerja keras untuk mencapai levelkan sesegera mungkin agar aku bisa menyingkirkan rantai di pergelangan tanganku, dia pikir. Menggosok pergelangan tangannya yang sakit, Hao Ren harus menyerah mendapatkan harta dharma dan berjalan keluar dari istana harta dewa. Terburu-buru, Perdana Menteri Xia mengikutinya keluar dan bertanya, Fuma, kemana Anda ingin pergi selanjutnya? Haruskah saya membawa Anda ke istana elisir dewa untuk berkeliling? Mari kita pergi ke istana es yang baru saja Anda sebutkan. Apakah itu terlarang? Tidak ingin meredam semangat Perdana Menteri Xia, Hao Ren bertanya setelah mempertimbangkannya. Tidak, itu tidak. Namun, itu cukup dingin di sana. Anda harus mengaktifkan teknik kultivasi Anda untuk tetap hangat, kata Perdana Menteri Xia. Oke, Hao Ren mengangguk dan mengikuti Perdana Menteri Xia ke arah lain. Dalam perjalanan,
Perdana Menteri Xia berkata, "Fuma, panggil aku Hauren." "Aku tidak nyaman dipanggil Fuma," Hauren memotongnya. "Aku tidak berani melewati batas. Maka aku..." Premier Xia berpikir sejenak dan bertanya, "Akan memanggilmu Gong Zihao. Bolehkah?" "Baiklah," Hauren jengkel. "Bagaimanapun, itu lebih baik daripada disebut Fuma." "Gong Zihao," Perdana Menteri Xia berkata dengan hati-hati. Melihat Hauren tidak bermasalah dengan panggilan itu, dia melanjutkan dengan hati-hati, "Saya mendengar bahwa dunia fana sekarang penuh dengan rumah-rumah yang dibangun dengan batu, dan tingginya ratusan meter. Apakah itu benar?" Hauren bingung sejenak sebelum sadar bahwa Perdana Menteri Xia mengacu pada gedung pencakar langit. Dia tertawa dan menjawab, "Ya, semua orang tinggal di bangunan batu sekarang. Dan aku mendengar bahwa manusia tidak lagi menggunakan kereta dan kuda. Sebaliknya, mereka menggunakan besi dan kotak baja yang bisa bergerak sendiri. Benarkah itu?" Setelah mempertimbangkan, Perdana Menteri Xia bertanya lagi dengan hati-hati. Kali ini, Hauren tidak bisa menahan tawa. Benar, orang-orang ditelan di dalam sana, dan mereka diludahkan ketika mereka mencapai tujuan mereka. Perdana Menteri Xia mengangkat kepalanya dan berpikir keras sejenak. "Itu pasti sejenis hewan setan yang memiliki perut lemah," gumamnya. Hauren tersendak oleh tawa. Jika dipikirkan lagi, Perdana Menteri Xia menangani bisnis sepanjang hari di Istana Naga dan mendapatkan semua berita dari Tetua Lu dan Tetua San. Itu adalah kehidupan yang menyedihkan. "Jika Paman Zhao, maksudku Raja Naga, setuju, aku akan membawamu ke dunia fana untuk tur," kata Hauren penuh simpati. "Tidak, tidak. Aku punya tugasku di sini." Perdana Menteri Xia melambaikan tangannya, tetapi dia berterima kasih kepada Fuma muda atas tawaran itu. Setelah mengunjungi Istana Es, Fuma akan kembali. Dia baik hati dan ramah, sangat tidak biasa. Xia Premier meratap diam-diam dan merasa sedikit enggan jika Hauren pergi. Dalam perjalanan menuju Istana Es bersama Perdana Menteri Xia, Hauren berpikir sejenak sebelum bertanya, "Perdana Menteri Xia, apakah Zi sangat pemberontak saat dia masih kecil?" Saat mendengar topiknya berbelok ke Zhao Yanzi, Perdana Menteri Xia menjawab dengan hormat, "Putri kecil jarang datang ke Istana Naga, dan aku jarang melihatnya." "Benarkah?" Hauren menganggapnya aneh. "Bukankah Zi tumbuh besar di Istana Naga?" dia bertanya. "Putri kecil lahirkan di daratan dan di bawah bimbingan Tetua San dan Tetua Lu. Aku tidak memiliki kehormatan untuk sering melihatnya. Jadi Zi tumbuh besar di dunia fana. Dia baru berusia 15 tahun, dan aku rasa Zhao Guang menahannya di daratan karena dia tidak ingin Zi tidak mendapat informasi tentang era ini seperti Perdana Menteri Xia." Pada pemikiran ini, Hauren bertanya lagi, "Apakah Suhan tumbuh besar di Istana Naga?" "Fuma, Gong Zihao, apa yang Anda maksud Suhan, Sang Inspektur?" Perdana Menteri Xia mengangguk dan berkata, "Seorang tetua dari Lautan Timur mengadopsinya dan sang tetua ini mengajarkan pada Suhan teknik-teknik kultivasi dan mengasuhnya. Dia meninggalkan Istana Naga pada saat dia berusia 15 tahun. Dia menambahkan, Suhan memiliki tipe tubuh air logam yang langka dan seorang jenius dalam kultivasi yang jarang ditemukan bahkan dalam 1000 tahun terakhir.
Kemajuan kultivasinya begitu cepat sehingga dia menjadi kultivator level Kun pada saat dia baru saja berusia 15 tahun. Setelah meninggalkan Istana Naga Lautan Timur, dia bergabung dalam jaringan inspektur dan sekarang bertanggung jawab untuk area Lautan Timur. Dia tidak sering datang ke Istana Naga, bukan? Howren bertanya. Secara teknis, dia bukan anggota klan Naga Lautan Timur, tetapi dia mempunyai hak untuk berpatroli di area ini sebagai seorang inspektur. Namun, karena hubungan spesialnya dengan klan Naga Lautan Timur, dia jarang mencampuri bisnis kami dan kadang-kadang kembali untuk mengunjungi masternya. Perdana Menteri Xia menjawab. Tipe tubuh air logam. Kira-kira apa tipe tubuhku? Howren bertanya. Gong Zihao, Anda memiliki tubuh fana jadi seharusnya tubuh Anda adalah tipe tubuh 5 elemen yang kacau. Namun, Anda telah melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa selama beberapa saat, dan intisari naga putri kecil ada di dalam tubuhmu. Seharusnya tubuh Anda berangsur-angsur berubah menjadi tipe tubuh air yang halus, Perdana Menteri Xia menerangkan padanya dengan sabar. Dibandingkan dengan Suhan, apakah tipe tubuhku lebih lemah? Howren terus bertanya. Hehe, Anda adalah seorang fana dan jadi dilahirkan dengan tipe tubuh yang lemah. Meskipun begitu, Anda tidak boleh menggesa kultivasi Anda, Perdana Menteri Xia menghiburnya. Howren diam-diam setuju. Suhan dilahirkan dengan tipe tubuh yang langka, dan dia sudah berkultivasi dengan giat, itulah mengapa dia dapat meraih tingkatnya yang sekarang. Sedangkan untukku, aku tidak berharap tidak bisa ditandingi. Selama aku dapat menyelamatkan diriku dan melindungi orang-orang yang dekat denganku, aku merasa puas, pikirnya. Sambil mereka berjalan, percakapan mereka berpusat pada kultivasi. Meskipun ide-ide Perdana Menteri Xia tentang dunia fana terbelakang ratusan tahun dibandingkan kenyataannya, dia seorang kultivator yang andal. Penjelasannya yang sabar menjawab beberapa pertanyaan yang Howren miliki terhadap kultivasi gulungan konsentrasi jiwa. Fuma memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan dengan kepribadian putri kecil. Dia pandai, ingin tahu, tenang dan tidak malu untuk bertanya. Perdana Menteri Xia berpikir pada dirinya sendiri sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan Howren. Mereka akhirnya tiba di Istana Es. Sebenarnya, setelah berjalan jauh dan berbicara dengan Perdana Menteri Xia, Howren telah kehilangan ketertarikan pada Istana Es. Namun, dia tidak mau mengecewakan Perdana Menteri Xia, jadi dia mengikutinya masuk ke dalam. Istana Es yang juga dikenal sebagai gudang es adalah sebuah dunia es dan salju. Di dalamnya tenang dan dingin. Sementara Howren berjalan berkeliling di dalam, dia bertanya-tanya apakah beberapa selir lama Raja Naga dikunci di dalam Istana Es. Perdana Menteri Xia, mengapa tidak ada pelayan di sini? Howren bertanya. Para pelayan biasanya melayani Raja Naga, Ratu Naga, dan putrinya. Karena sekarang mereka tinggal di daratan, kami tidak membutuhkan pelayan di sini. Wanita yang ada di sini hanyalah keluarga para tetua yang hidup di Istana Naga, Perdana Menteri Xia menjelaskan. Tanpa angin, Istana Es adalah tempat salju yang sangat dingin. Howren mengalirkan esensi alami dalam tubuhnya sesuai dengan gulungan konsentrasi jiwa untuk tetap hangat sambil dia melihat banyak harta alami yang disimpan di dalam balok-balok es besar yang tingginya 2-3 meter.
Karena dia tidak tahu apapun mengenai harta-harta alami, dia merasa seperti seorang turis yang ingin tahu. Sambil berjalan di istana es, dia melihat satu set baju wanita kuno yang cantik yang disimpan dalam satu balok es. Dia baru saja hendak melewatinya saat dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia berhenti sejenak dan melihat lagi. Ini? Mengerahkan keberaniannya, Hauren bertanya pada Perdana Menteri Xia. Dia adalah pelayan abadi yang dikirim dari alam atas. Dikatakan dia turun ke dunia fana tanpa izin dan ditemukan oleh seorang inspektur. Dia dikirim ke istana es yang berada dalam istana naga lautan timur selama 200 tahun penahanan sebagai hukuman, Perdana Menteri Xia berkata. Sementara mereka berbicara, sebuah suara gemeresik datang dari belakang balok es di dekat mereka. Siapa itu? Takut, Hauren, yang memiliki pendengaran yang baik, segera berteriak. Seorang gadis yang terlihat sedih dan pemalu muncul dari sebuah balok es yang sangat besar. Dia berlutut di depan Perdana Menteri Xia dan berkata, "Salam Perdana Menteri Xia." Dia terlihat halus dan menawan dan mengenakan gaun biru tipis dalam tempat yang dingin dan bersalju ini. Dia adik dari pelayan abadi yang dipenjara di dalam balok es. Dia datang untuk merawat kakak perempuannya, Perdana Menteri Xia berbisik di telinga Hauren. Hauren melihat kepadanya dan kemudian kepada gadis yang berada dalam balok es dan menemukan bahwa mereka terlihat identik. Lebih dari 200 tahun. Hauren menangkap kalimat kuncinya dan bertanya, bukankah itu artinya hukumannya telah berakhir? Aku rasa. Tetapi karena kami tidak mendapatkan kabar apapun dari alam atas, dia masih dipenjara di sini. Mereka hanya pelayan biasa dari alam atas. Aku rasa tidak ada yang mengingat lagi hukuman selama 200 tahun ini. Hauren berpikir, ada alam lain di atas istana naga. Itu menarik. Karena dia telah menyelesaikan waktunya, mengapa kau tidak membebaskannya? Hauren menyarankan. Karena Fuma yang menyarankan, aku akan mengirimkan pesan ke alam atas dalam beberapa hari. Jika mereka tidak mempunyai instruksi lebih jauh, aku akan membebaskan mereka, Perdana Menteri Xia berkata. Mendengar perkataan Perdana Menteri Xia, mata sang gadis, yang berdiri di dekat tempat itu, berbinar. Hauren memalingkan kepalanya dan menatap gadis itu sekilas. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berbalik menuju gerbang dari istana yang dingin itu dan menyarankan, "Yah, aku sebaiknya kembali sekarang. Aku akan menemani Anda ke Raja Naga." Perdana Menteri Xia mengikutinya dekat-dekat. Dia tidak peduli terhadap kedua pelayan abadi itu, tetapi dia akan melakukannya sebagai balasan untuk Hauren. Apakah alam atas yang kau sebutkan adalah alam surgawi? Hauren bertanya pada Perdana Menteri Xia saat mereka berjalan keluar dari istana es. Alam atas merujuk pada para kultivator yang tinggal di atas awan. Mereka semua kuat, tetapi kami, suku naga, memiliki keunggulan dalam jumlah. Secara keseluruhan, kami sama dalam hal status. Di zaman kuno, ada orang-orang abadi surgawi dan abadi duniawi. Tetapi sekarang, semua orang bumi abadi telah meningkat menjadi abadi surgawi dan meninggalkan seluruh masalah bumi kepada suku naga, Perdana Menteri Xia berkata. Hauren mengangguk dan tidak memahami apapun. Saat mereka kembali ke istana utama, Zhao Guang telah menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda dan sedang minum teh.
Mari kita kembali. Melihat Hauran kembali dengan Perdana Menteri Xia, Zhao Guang bangkit berdiri dan berkata,